Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Ami Nur Baid hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini kita masih pada pembahasan seputar kesepakatan. Dan di pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan ya, sebagian dari pembahasan seputar membuat kesepakatan dalam jual beli. Dan sudah kita jelaskan tentang aturan-aturannya. Maka di sore hari ini penulis kitab akan menjelaskan contoh-contoh. Jadi contoh kesepakatan yang sah itu seperti apa? Dan nanti contoh kesepakatan yang batil itu seperti apa? Ya, di sini penulis kitab beliau membawakan ya pembahasan disampaikan oleh Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaidi ya. Di mana beliau menyebutkan dalam bukunya Mudzakkirah fi Muamalah Al-Maliyah, pembagian kesepakatan dalam transaksi jual beli. Maka beliau menyebutkan kurang lebih ada 2 macam. Yang pertama, kesepakatan yang sah. Jadi kesepakatan ini dianggap sah. Dan ini ya masalahnya ada beberapa bentuk, ada beberapa contoh. Di antaranya yang pertama, kesepakatan yang sesuai dengan konsekuensi akad. Yang pertama, kesepakatan yang sesuai dengan konsekuensi akad. Contohnya, pembeli mensyaratkan bahwa penjual harus menanggung setiap aib yang ada pada barang. Dan ini ya maksudnya ya karena memang jual beli seperti ini. Kalau memang ada aib, cacat, dan cacat ini memang sudah ada sebelum barang itu dibeli misalkan, maka penjual yang tanggung jawab. Sehingga adanya kesepakatan ini hanya untuk mempertegas saja. Dan ini tidak masalah. Sehingga kesepakatan seperti ini dianggap sah. Ini yang pertama. Yang kedua, kesepakatan adanya jaminan. Untuk suatu kepercayaan. Ya, misalkan ketika melakukan akad ada pihak yang tidak yakin, sehingga ketika itu butuh jaminan. Maka kesepakatan yang seperti ini juga dibolehkan, ya, juga diperbolehkan. Contohnya, si A menjual mobil kepada si B. Si A menjual mobil kepada si B secara kredit. Dan si B minta agar selama masa pelunasan ada satu orang yang bisa dijadikan penjamin. Ya. Maka ini boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena adanya penjamin ini justru semakin apa? Meyakinkan, semakin percaya. Nah, sehingga kesepakatan yang seperti ini maka hukumnya sah, ya, diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, kesepakatan terkait kriteria barang.
terutama untuk jual beli yang barangnya tertunda. Misal pembeli minta agar penjual menyerahkan barang dengan warna tertentu. Ya, beli kemudian di situ ditulis, tapi ana pesennya warna merah atau warna hijau misalkan. Maka kesepakatan seperti ini juga tidak masalah, boleh. Kemudian yang keempat, kesepakatan yang manfaatnya kembali kepada salah satu akidain, salah satu dari dua pelaku akad. Ya. Baik kembali hanya kepada penjualnya atau hanya kembali kepada pembelinya. Contohnya si A menjual rumah kepada si B, si A menjual rumah kepada si B. Namun si A mempersyaratkan agar rumah ini ditempati 1 bulan lagi, ya, sambil untuk nyari mungkin kontrakan, ya. Maka yang seperti ini ketika mereka sepakat, ya sah, boleh, tidak masalah, tidak masalah. Kemudian yang kelima, kesepakatan yang membatasi sebagian hak kepemilikan. Jadi kesepakatan ini fungsinya untuk membatasi sebagian hak kepemilikan. Dan ini dibolehkan selama pihak yang diambil haknya merelakan. Berarti nanti harus ada keriduan. Ya. Dan syarat ini tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Kenapa? Karena akad tetap jalan, barang berpindah ke kepemilikan, hanya saja sebagian haknya direlakan. Contohnya si A menjual rumah kepada si B dengan syarat si B harus yang menempati rumah itu. Jadi si A punya 2 rumah misalkan, kemudian mau menjual 1 rumahnya kepada si B, tapi dia mensyaratkan, B, saya mau jual rumah yang satunya kepada jenengan, tetapi syaratnya jenengan yang nempati, ya, karena mungkin dia mau bertetangga dengan si B, ya. Maka ketika mereka sepakat, si B juga sepakat, maka kesepakatan seperti ini mengikat. Nah, sehingga ketika itu si B tidak boleh kemudian menjual rumah itu kepada orang lain, ya. Karena gini jamasan, kalau misalkan seandainya dari awal tidak sepakat, ya sudah, jangan dibeli, ya. Tapi ketika misalkan dia merelakan, mengiyakan, berarti seolah-olah dia menggugurkan sebagian hak. Hak apa jamaah sekalian? Hak menjual rumah itu kepada siapa saja yang dia inginkan, tapi itu digugurkan. Berarti ketika itu ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Kemudian yang keenam, syarat jazaiyah, yaitu kesepakatan adanya ganti rugi karena keterlambatan kerja atau wan prestasi. Ya. Dan ini dibolehkan selama ganti rugi itu bukan karena keterlambatan pembayaran utang, karena itu riba, ya. Ada ganti rugi, tapi ganti ruginya gara-gara apa? Dia telat nyicil, ya. Maka yang seperti ini jatuhnya riba nanti, karena tambahan dari utang piutang. Tapi kalau misalkan ganti rugi itu bukan karena keterlambatan nyicil, tetapi karena apa? Dalam artian tidak menepati waktu penyelesaiannya, misalkan harusnya 2 bulan ternyata molor sampai 3 bulan. Nah, sehingga ketika itu minta ganti rugi, ya. Maka yang seperti ini boleh, tidak masalah, ya. Contohnya si A pesan kepada si B barang X,
untuk diserahkan bulan depan. Jika lebih dari jatuh tempo dan dia tidak bisa menyerahkan, maka si B wajib membayar ganti rugi. Ini boleh. Dia misalkan pesan rumah kepada kontraktor. Di awal disepakati, ya, saya mau beli rumah, tapi ingat setelah terjadi akad, berarti 1 tahun rumah itu harus jadi. Kalau nanti jenengan terlambat, berarti harus ganti rugi. Misalkan, ternyata mereka sepakat. Ya, maka ketika ternyata kontraktor tersebut kok tidak menepati janjinya tadi, akan sampai molor ya, maka ketika itu dia wajib bayar ganti rugi. Dan ini diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, kesepakatan jual beli yang dibuat menggantung. Kesepakatan jual beli yang dibuat menggantung. Contohnya, saya menjual mobil ini seharga 200 juta ke Anda. Jika orang tua saya mengizinkan. Sabar dulu ya. Ana mau jual rumah ini ke antum, tapi nanti Ana minta persetujuan orang tua Ana dulu. Berarti masih gantung ya. Maka yang seperti ini juga dibolehkan, tidak masalah. Maka jika setuju, misalkan orang tuanya ternyata merelakan, maka akadnya sah. Ya. Sehingga konsekuensinya ketika itu harus dipenuhi. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian 7 kesepakatan ini hukumnya boleh ya, tidak masalah. Karena keinginan orang itu berbeda-beda dan hikmah dari syariat membolehkan semuanya sebagai konsekuensi dihalalkannya jual beli. Karena tadi ya, kesepakatan ini tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Tetap akad jual beli itu berjalan. Ya cuma ada yang sifatnya dalam artian semakin menguatkan akad jual beli itu, atau sifatnya hanya menggugurkan sebagian hak. Tetapi akad jual beli itu terjadi. Ya, perpindahan kepemilikan juga terjadi. Nah, sehingga yang seperti ini hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ikhwan wa akhwat fillah, kesepakatan yang fasid atau rusak. Sehingga kesepakatan ini dianggap batal, tidak sah. Dan secara umum ada dua macam. Yang pertama, syarat yang melanggar larangan syariat. Syarat yang melanggar larangan syariat. Contoh, menggabungkan antara jual beli dan utang piutang. Menggabungkan antara jual beli dan utang piutang. Dan ini terlarang jamaah. Ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Tetapi memang jamaah sekalian, dalam memahami hadis ini, para ulama kita berbeda pendapat. Sehingga para asatidzah kita pun juga beda pendapat. Ada yang mengatakan ini sifatnya mutlak. Pokoknya intinya ketika ada penggabungan antara utang piutang dengan akad jual beli, ya, baik itu jual beli jasa ataupun jual beli muawadhah, ini nggak boleh. Makanya sebagian asatidzah kita itu tidak membolehkan apa?
akad GoFood. Karena GoFood itu ada penggabungan apa? Utang dengan jual beli jasa. Sehingga sebagian mereka mengatakan praktek di GoFood itu tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada pelanggaran menggabungkan utang piutang dengan jual beli. Tapi sebagian yang lain mengatakan hadis ini maksudnya tidak dipahami secara mutlak. Tetapi ya, yang dimaksudkan dalam hadis ini itu adalah ketika yang menjadi akad inti adalah utang piutang. Kemudian setelah itu ada embel-embel yang lain, syarat-syarat yang lain. Ini baru tidak dibolehkan. Nah ini kalau tidak salah pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah. Makanya ketika akad GoFood itu dilihat Gojek itu akad utamanya apa jam? Jual beli jasa. Adapun mengutangi itu ya karena apa? Nggak mau repot saja. Kalau kemudian dia harus jemput apa? Uangnya dulu kemudian beli, setelah itu dikembalikan, repot ya masalahnya. Ya. Sehingga yang dimaksudkan itu jika memang akad utamanya utang piutang, ini yang terlarang. Tapi kalau akad utamanya bukan utang piutang, maka diperbolehkan. Nah, sehingga dalam praktek GoFood itu akad utamanya jual beli jasa. Nah, sehingga menghutangi itu hanya sifatnya ngikut. Dan di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan at-tabi'u tabi'un atau qaidul fikhiyah. Suatu yang ngikut itu hukumnya sama dengan suatu yang diikuti. Makanya yang ngikut-ngikut itu nggak dianggap. Ini kaidah. Sama seperti ketika antum beli apa? Tiket. Secara otomatis ada apa jemaah? Asuransi. Dan itu asuransi konvensional jemaah. Apakah gara-gara ada ya, akad yang rusak tadi adanya asuransi konvensional sehingga hal ini menyebabkan jual beli tiket itu haram? Haram tidak jemaah? Ya tidak. Karena itu hanya ngikut. Yang ngikut itu tidak dianggap seperti itu. Nah, sehingga Allah alam yang tepat dalam masalah ini adalah jika yang menjadi akad utama adalah utang piutang, dan kemudian setelah itu datang syarat jual beli misalkan, maka tidak dibolehkan. Atau syarat yang mengandung maksiat atau yang merugikan salah satu pihak di luar konsekuensi akad dan tidak ada kerituan. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yahillu malum ri'im muslim illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Maka nggak boleh jemaah. Ya. Harta orang lain dirampas dengan cara ya, tidak benar, itu nggak boleh. Makanya gini, penghasilan tukang parkir itu halal atau haram jemaah? Karena kadang-kadang yang ngasih itu nggak rela. Fotokopinya 2.000 jemaah. Parkirnya berapa? 3.000. Nah, ini gimana? Kadang-kadang ngambil uang di ATM ternyata di rekening nggak ada. Keluar ATM dimintai. Padahal dia lagi butuh uang. Ini kan masalah jemaah. Ya. Apalagi karena sebagian ditinggal ketika pemilik motornya datang baru muncul. Ya, ini kan masalah. Makanya ya tadi kalau misalkan tukang parkir benar-benar jual jasa, ya, mudah-mudahan tidak masalah. Tapi yang dalam artian tidak jual jasa, kemudian dia minta upah, ya, yang terjadi akhirnya pemberinya tidak ridho,
ini dikhawatirkan jemaah penghasilnya tidak halal. Karena nggak boleh ya mengambil harta orang lain dengan cara ya terpaksa, dengan cara tidak dibenarkan oleh syariat. Ini yang pertama. Jadi syarat yang melanggar larangan syariat. Yang kedua, syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Contohnya syarat jual beli. Sementara barang tidak boleh dibawa ke pembeli. Tidak boleh dibawa oleh pembeli. Ya. Maka semua syarat yang fasid disebut dengan syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah. Nah, apa misalnya gini, dia mau jual barangnya tetapi barangnya nggak boleh dipakai. Pak, saya mau jual mobil ini tapi ingat ketika sudah terjadi akad mobilnya jangan dipakai ya. Ya nggak benar ya masanya. Karena memang konsekuensi akad ya barang itu berpindah ke pemilikan. Mau dipakai, mau kemudian disewakan, mau dihadiahkan ke orang, itu hak dia. Tapi kalau kemudian ada syarat itu tadi ya bertentangan dengan konsekuensi akad, maka ini dianggap syarat yang fasid, rusak atau batil. Tetapi ingat status syaratnya batal, tetapi jual belinya sah. Ya. Jadi syaratnya tidak dianggap, tetapi jual belinya tetap sah. Dalilnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin." Semua syarat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an maka statusnya batal meskipun jumlahnya 100 syarat. Ya, makanya tidak boleh ya mengajukan syarat yang bertentangan dengan Al-Qur'an, yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kasus gade sawah ya, yang kadang ini sering terjadi di kampung. Ada petani butuh uang, datang ke orang kaya bermaksud untuk pinjam uang. Tapi kata orang kaya tadi, anak mau minjemi antum, tapi dengan syarat sawah jenengan jadi gadian. Jadi apa? Barang gadian. Yang sering terjadi di praktek masyarakat kita jemaah, ketika sawah itu dijadikan barang gadian, maka sawah itu digarap jemaah, dikelola oleh apa? Pihak yang piutang, yang menghutangi. Kalau kasusnya seperti ini, boleh tidak jemaah? Tidak boleh. Kenapa? Karena dianggap tambahan dari utang piutang. Ya. Fudhalah bin Ubaid mengatakan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Ya, jadi pihak yang piutang tadi dapat manfaat apa? Garap tanah. Dengan sebab adanya utang piutang, maka manfaat ini jatuhnya riba. Dan itu tidak dibolehkan. Tapi bagaimana kalau misalkan syaratnya sawah tersebut disewa? Jadi bukan dalam artian digadekan, digarap sia-sia, bukan. Tetapi apa? Benar-benar disewa. Saya mau ngutangin jenengan, tapi ingat sawah jenengan saya sewa ya. Boleh tidak coba? Kita lihat. Seorang petani berutang kepada orang kaya di kampungnya untuk biaya pengobatan. Kemudian orang kaya tersebut meminta agar sawah milik si petani tersebut disewa olehnya dengan harga normal selama utang belum dilunasi. Jadi artinya disewa, bukan gratis ya. Kalau gratis jelas itu riba. Tapi ini disewa.
dan harga sewanya ya normal. Sebagaimana apa? Yang berjalan di masyarakat. Kalau sewa setahunnya di tempat tersebut 1 juta, ya 1 juta. Ya. Jadi nggak dikurangi. Apakah akad semacam ini dibolehkan? Jawabannya, sawah milik Pak Tani tidak digadaikan, tapi dia sewakan kepada orang kaya tersebut sebagai syarat dari utang yang dia berikan. Ya, karena orang kaya tadi mengatakan, saya mau ngutangin jenengan, tapi ingat sawah jenengan sewakan ke saya. Sewakan ke saya. Sehingga di sana ada 2 transaksi. Jelas ya? Jadi di sini ada 2 transaksi. Transaksi apa jemaah? Utang piutang dengan sewa menyewa. Ya. Yaitu utang dan sewa sebagai syarat dari akad utang. Jadi utang itu bisa terjadi dengan catatan sawah itu disewa. Ya. Maka kita memiliki acuan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "La yahillu salafun wa bai'un." Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Sehingga dalam hadis ini jual beli tidak boleh digabungkan dengan akad utang. Karena berarti keberadaan satu akad menjadi syarat bagi akad yang lain. Sehingga seperti ya, ada dua jual beli dalam satu jual beli. Ya. Karena itu larangan ini berlaku untuk semua gabungan antara akad utang dengan akad muawaqah komersil. Termasuk menggabungkan akad qard dengan ijarah. Jadi qard itu utang piutang. Ijarah ya tadi sewa jasa atau sewa menyewa. Yang itu hakikatnya adalah jual beli jasa. Maka berdasarkan hadis ini, AAOIV dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad qard dan akad ijarah. Tidak boleh. Ya. Di pasal yang ke-19 tentang qard ayat yang ke-7 berbunyi, la yajuzu istiratu aqdil bai'i awil ijarati aw nahwihima min uqudil muawadat ya, muawadat fi aqdil qardi. Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad bai jual beli dengan akad ijarah atau akad muawadat lainnya yang digabung dengan akad qard. Enggak boleh ya. Karena dalam jual beli ataupun sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar, dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba ya. Karena dia sudah diutangi, kadang-kadang apa ya sudahlah, dengan mau nyewa berapa sih, karena sudah dihutangi jadi nggak enak mau patok harga yang mahal juga nggak enak. Sehingga di situ ada manfaat ya. Dan manfaat yang muncul setelah terjadinya utang piutang itulah disebut dengan riba. Ya, sehingga tidak diperbolehkan seperti itu jemaah. Ya, sehingga sewa atau gade sawah sebagai syarat terjadinya utang piutang maka tidak dibolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi gini jemaah, kalau misal si A si B, si A orang kaya, si B petani, si B kemudian datang ke si A, ana butuh uang
10 juta. Nanti sawah ana silakan ini sertifikatnya dijadikan apa namanya rohen ya, gadian. Sudah sepakat. Di awal tidak ada kata si A, saya mau ngutangi antum, tapi syaratnya sawah jadi gadian. Nggak ada. Ya, cuma ya tadi si B pinjam kepada si A, kemudian inisiatif sendiri apa? Sawahnya dijadikan barang gadian. Misalkan. Ini enggak masalah. Di tengah perjalanan kemudian si A datang kepada si B, B, ana lagi butuh lahan ini, mau tanam padi tetapi sawah ana masih kurang. Boleh tidak sawahnya dengan saya sewa? Boleh tidak Jamaah? Hah? Boleh tidak? Bukan di awal, tapi di tengah perjalanan kemudian si A datang ke si B minta sawahnya disewa. Boleh tidak? Boleh? Boleh. Dengan catatan sewanya dengan harga normal. Sesuai dengan harga standar pasaran di tempat tersebut. Kalau kemudian misalkan sewanya murah, nggak boleh. Kenapa? Karena jelas ada manfaat karena apa? Adanya utang piutang. Tapi kalau harganya standar atau bahkan mungkin harganya lebih mahal, ya sudah. Jenengan kan punya utang ke anak, sewa dengan harga mahal biar jenengan bisa cepat lunasi utangnya. Boleh tidak, Jam? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau kemudian sewanya murah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Tapi tadi ya dengan catatan di awal memang tidak ada syarat. Di awal ya murni menghutangi, kemudian sawah itu dijadikan gadian. Sudah itu saja. Nah, cuma di tengah perjalanan kemudian apa? Pihak yang piutang tadi butuh lahan, kemudian berniat untuk menyewa, maka tidak masalah. Ketika harga sewa itu normal, ya tidak murah seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian. Ya, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Ya, alhamdulillah. Kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada jemaah yang ingin bertanya, silakan. Dari yang Ikhwan atau yang Hot. Izin bertanya terkait dengan adanya dua akad dalam satu akad yang membedakan antara akad yang diperbolehkan dengan yang tidak. Setahu saya kan yang tidak diperbolehkan ketika bermuamalah kan ada akad menggabung akad jual beli dan utang piutang. Ya,
pertanyaan di awam itu kadang yang terjadi, loh bedanya apa kan, cuma masalah sekedar 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 akad, sekedar membedakan akad, bagaimana menjelaskannya kan, yang terjadi kan eh, antara membedakan antara misalkan antara akad jual beli dengan akad utang piutang itu di seperti pada transaksi jual beli motor yang sekarang kan. Itu kan kadang-kadang uh, awam itu kan tidak bisa, mungkin kami yang ditanya juga tidak bisa kurang bisa menjelaskan bahwa yang sebenarnya yang terjadi sekarang ini yang tidak dibolehkan itu kan soalnya hanya sekedar ucapan atau yang tertulis saja. Misalkan apa bagaimana menjelaskan bedanya ketika yang satu misalkan tadi sebelum meninggalkan majelis mereka disuruh memilih antara akad akad apa ya cicilan dengan tunai gitu kan. Sementara yang berlaku sekarang kan sebenarnya menurut mereka agak samar, agak ada bedanya gitu. Bagaimana menjelaskannya? Ya gini Mas Anian, mungkin sedikit ya saya jelaskan bahwa larangan menggabungkan antara utang piutang dengan jual beli itu karena dikhawatirkan hal ini bisa menjadi wasilah yang bisa menjerumuskan kepada riba. Itu memang masalah. Kemudian terkait tentang hadis yang melarang, dan ini nanti memang pembahasannya belum kita bahas ya. Tapi nanti akan kita bahas bahwa kita itu dilarang untuk melakukan dua akad dalam satu transaksi. Dua akad dalam satu transaksi. Maka para ulama kita ketika mereka menjelaskan hadis ini, mereka mengatakannya dimaksud itu diantaranya tadi menggabungkan utang piutang dengan jual beli ya, dengan syarat dan sebagainya. Ini yang nggak boleh. Atau contoh yang lainnya, seseorang melakukan jual beli dengan cara kredit dan tunai, kemudian kedua pelaku akad meninggalkan majelis akad tetapi belum menentukan salah satu akad yang dipilih. Contoh ini, ada si A datang ke dealer, dealer mengatakan kepada si A, jenengan kalau ingin beli motor ini cashnya 10 juta, kreditnya 13 juta. Akhirnya si A pergi, belum memastikan akad salah satu yang dipilih. Inilah yang dimaksudkan dalam larangan hadis. Tapi kalau misalkan si A sebelum keluar dari majelis akad, dia milih, oh ya sudah, saya pilih kredit saja yang 13 juta selama 3 tahun misalkan. Maka ini dianggap satu akad. Kenapa? Karena sebelum berpisah, akad yang ditentukan oleh mereka hanya satu. Apa? Akad kredit. Adapun penawaran tadi, ini belum jadi akad. Makanya bedakan antara hanya sekedar menawarkan dengan sudah terjadi akad. Ya, beda jam. Kalau hanya menawarkan berarti kepemilikan belum berpindah. Tapi kalau sudah terjadi akad, kepemilikan barang sudah berpindah. Barang itu sudah hak milik tadi si A. Karena sudah terjadi akad. Ya. Dan ternyata ada dua gabungan akad dalam satu transaksi. Inilah yang dilarang dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah saleh? Akan ada potensi ribanya. Akan ada potensi apa? Ribanya. Terus akadnya jadi nggak jelas. Kamakol. Padahal gini, di antara sahnya jual beli itu harga harus jelas. Sekarang kan ini dua harga 10, 13, mana yang dipilih? Kan belum jelas. Dia pergi tanpa menentukan salah satu akad tersebut, berarti harga masih ngambang. Maka transaksi jual beli seperti ini tidak sah. Karena di antara syarat sahnya jual beli, harga itu harus dipastikan. Ya, berapa harganya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, Fadhal. apa hukumnya untuk kasus berikut Ustadz? Jadi si A pinjam 200 juta ke si B, Si A pinjam 200 juta ke si B. iya, baik. Kemudian selang beberapa waktu tempo si A kesulitan bayar. Si A Si A kesulitan bayar. kesulitan bayar. Ya. Kemudian si A menjual rumah dia 500 yang nilainya 500 juta. Pada si B. Karena nggak laku-laku gitu. Akhirnya rumah itu dibeli si B tetapi harganya sesuai dengan harga pasar Tat. Oh, nah. Ya. Contoh 500 juta misalkan tadi. 500 juta tadi. Ya. Tetapi si B langsung membayar 300 juta Dengan alasan, langsung menganggap hutang si A lunas nah, dan si A juga ikhlas hutangnya lunas. nah, Begitu Tat. pertanyaannya Pertanyaannya sah atau tidak? Sah atau tidak? Jawabannya sah. Oh, sah. Akannya sah insyaallah. Ya. Nah, tidak masalah aja Mas membayar barang yang dibeli dengan piutang yang kita miliki, tidak masalah. Misalnya gini, ada toko sepatu, dia utang ke kita 200.000. Kita datang ke toko sepatu ingin beli sepatu. Ternyata kebetulan harganya berapa? 200.000. Datang ke toko sepatu, saya bermaksud untuk beli sepatu ini yang harga 200 juta. Kemudian kita katakan piutang yang kemarin untuk bayar ini ya. Kemudian mereka sepakat, sah, tidak masalah, diperbolehkan. Jangankan dibayar dengan piutang, dihutang saja diperbolehkan. Ya. Sehingga akad tadi insya Allah sah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Lagi Tat, kasusnya hampir mirip. Nah, Tat. gimana? Baik. Terkait karyawan dan pemilik perusahaan Tat. Jadi karyawan itu meminjam kepada owner perusahaan ini katakanlah 10 juta. 10 juta. Kemudian karyawan ini itu di awal sudah Ngutang. menyampaikan kalau misalkan nanti langsung dipotong gaji gitu. Oh, nah. Nah itu gimana Tat? Boleh juga ya Tat ya? Berarti artinya dia ngutang dulu. Iya, ngutang dulu. Nanti bayarnya langsung potong potong gaji. Boleh, tidak masalah. Boleh. Nah, kemudian motongnya itu tetapi sesuka pemilik pekerjaan gitu Tat. Yang punya perusahaan gimana Tat? Maksudnya Jadi katakanlah 10 juta gajinya si karyawan ini 3 juta, tapi untuk bulan ini diambil 2 juta, kemudian bulan depan diambil 1,5 gitu. Tapi si karyawan ini ya enggak apa-apa, ikhlas saja gitu Tat. ini murni utang piutang. Iya. Boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh itu kalau jual beli. Jadi harus jelas cicilannya berapa. Setiap bulan misalkan 200.000 ya 200.000. Tapi kalau hanya utang piutang biasa maka boleh, tidak masalah. Allahu ta'ala. Apalagi saling ridho, tidak masalah seperti itu jemaah. Ya demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.